Oke, kalau gitu izin kita mulai. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di sesi launching untuk ID Study Group Indonesian Study Group PMOCP batch ketiga. Alhamdulillah sudah masuk batch ketiga. Kita melaksanakan setiap tahun satu batch dan ini bagus. Eh, di sesi ini kita singkat aja sebenarnya. Ekspektasinya tidak sampai setengah jam sih mungkin. Tapi nanti nggak tahu kalau teman-teman ada pertanyaan segala macam. Karena kita belum masuk ke pokok pembahasannya, tapi kita lebih ke menjelaskan programnya. Tujuannya teman-teman sudah lebih paham terkait dengan program ini dan juga ekspektasinya sudah sama. Karena itu yang paling penting. Kita menyamakan ekspektasi dulu bahwa program ini apa dan sama nggak dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman nanti masing-masing. Kurang lebih gitu dulu. Izin saya akan menjelaskan dulu secara singkat. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di belakang. Uh, ada 4 hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah apa sih itu program Indonesian Study Group PMOCP, siapa yang bisa berpartisipasi, kapan akan dilaksanakannya, dan bagaimana cara pendaftarannya. Yang pertama adalah tentang programnya itu sendiri. Apa sih ini study group ini gitu. Ini adalah program dari Magna QM yang bersifat non komersial. Nantinya saya akan jelaskan lebih detail lagi pada saat pendaftaran. Basically ini non komersial teman-teman. Yang kedua adalah ini study group, bukan sesi training. Perbedaan mendasar antara sesi training dengan study group adalah kalau training tentunya para peserta akan cukup banyak di feeding informasi oleh instruktur. Sedangkan kalau study group itu lebih kepada justru teman-teman peserta yang lebih aktif, lebih banyak eh, apa namanya, lebih banyak porsi di dalam mengisi study groupnya ini sendiri. Akan ada tugas ataupun assignment yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Nantinya kita akan bagi ke menjadi beberapa grup. Dan untuk itu tentunya dibutuhkan keaktifan dari rekan-rekan semua. Jadi ini bukan program di mana teman-teman duduk santai manis sambil ngopi, dengerin apa kata instruktur, terus itu selesai. Nggak gitu. Uh, Program ini akan membahas mengenai, teman-teman kita semua akan membahas mengenai metodologi PMO Valuing sendiri dan juga exam PMOCP. PMOCP atau PMO Certified Practitioner yang dikeluarkan oleh PMO Global Alliance. Sedikit update mungkin buat teman-teman yang ketinggalan berita di minggu lalu bahwa baru saja PMO Global Alliance PMO Global Alliance ini adalah yang komunitas yang membangun metodologi PMO Valuing dan mengelola sertifikasi PMOCP itu baru saja diakuisisi oleh Project Management Institute. Nah, tentunya ini akan mendatangkan dampak-dampak ya, dampak-dampak positif terkait untuk metodologinya sendiri dan juga terkait untuk si apa namanya examnya itu sendiri atau sertifikasinya itu sendiri. Untuk metodologinya, metodologi PMO Valuing, saya kurang lebih sudah mencoba untuk mengeksplor sekian banyak metodologi ataupun school of thought ataupun mazhab pengelolaan PMO yang ada saat ini. Menurut saya metodologi PMO Valuing adalah metodologi yang paling praktikal saat ini, yang dapat mudah dipahami, tapi belum tentu mudah untuk dilaksanakan, tapi cukup mudah untuk dipahaminya. Yang lain-lain ada kayak P3O segala macam, AIPMO juga ada, tapi PMO Valuing ini yang menurut saya yang paling praktikal. Oleh karena itu cukup banyak saya gunakan secara personal ataupun secara profesional, cukup banyak saya gunakan untuk beberapa pekerjaan di beberapa klien. Nah, dengan diakuisisinya PMO Global Alliance oleh
PMI. Ini menurut saya, opini saya, ini akan membuat metodologi PMO Valoring ini menjadi semacam de facto pengelolaan PMO yang nantinya akan cukup banyak terekspos ke komunitas profesional. Dikarenakan PMI sendiri tentunya dengan membership-nya yang sangat luas, komunitasnya yang cukup luas, dan apalagi sertifikasi PMP-nya yang saat ini sudah dimiliki oleh berapa ya? 1,5 juta orang ada kali. Nah, ini tentunya akan terekspos dengan PMO Valoring, menjadikan metodologi PMO Valoring sendiri ini menjadi, menurut saya mungkin akan menjadi semacam de facto pengelolaan PMO yang cukup populer. Jadi dengan teman-teman memutuskan untuk mengambil atau mempelajari metodologi PMO Valoring sekarang, menurut saya ini timing yang sangat pas. Nah, untuk sertifikasinya sendiri, PMOCP sebelum diakuisisi oleh PMI, kalau tidak salah angka terakhir itu sudah ada mendekati 8.000 atau sudah lewat 8.000. Ada 8.000, kita genepin aja, bulatin aja 8.000 pemilik sertifikat PMOCP di seluruh dunia. Ini menjadikan salah satu, kita nggak ada angka pastinya, tapi mungkin ini menjadikan sertifikasi PMOCP menjadi sertifikat PMO yang paling populer saat ini. Sekedar informasi juga teman-teman, di ASEAN atau di ASEAN itu pemilik sertifikat profesional, orang-orang yang memiliki sertifikat, jumlah pemilik sertifikat PMOCP di ASEAN itu yang paling banyak adanya di Indonesia. Itu menjadi satu informasi yang menarik menurut saya. Nah, apa dampaknya dengan diakuisisinya PMO Global Alliance terhadap sertifikasi PMOCP sendiri? Ini dikarenakan sudah diakuisisi, ini menjadikan PMOCP akan menjadi keluarga sertifikasi, menjadi bagian dari keluarga sertifikasinya PMI. Dan tentunya ini akan membuat para pemilik sertifikasi PMOCP menjadi tentunya memiliki bobot yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan yang tidak memiliki sertifikasi PMOCP pada saat misalnya ada opening atau ada lowongan untuk mengisi posisi head PMO atau profesional PMO di suatu lembaga. At some point saya rasa nanti bisa jadi requirement memiliki sertifikat PMOCP bisa jadi sudah mulai menjadi hal yang biasa di Indonesia. Itu opini dan proyeksi saya. Di sini bukan berarti saya jualan sertifikasi PMOCP. Magna QM tidak jualan sertifikasi PMOCP. Karena sertifikasi PMOCP itu directly diselenggarakan oleh PMO Global Alliance. Bahkan pelatihannya pun directly diselenggarakan oleh PMO Global Alliance. Pelatihan resminya. Nah, kalau pelatihan resminya sudah ada, kenapa kita mengadakan study group? Study group ini kita buat untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait metodologi PMO Valoring sendiri, dan juga memperkuat persiapan teman-teman yang memang berniat untuk mengambil sertifikasi PMOCP tanpa bermaksud untuk menggantikan pelatihan resmi. Itu poin utama yang ingin saya sampaikan. Jadi Magna QM tidak jualan sertifikasi PMOCP. Saya pribadi pun tidak ada untungnya kasarnya dari mempromosikan sertifikasi PMOCP ini sendiri. Namun saya melihat ini ada dampak positif untuk kemajuan pengelolaan PMO di Indonesia. Lanjut. Program study group ini akan ada 5 sesi, jadi tidak hanya sekali, tapi 5 sesi online
Dan masing-masing sesi kami proyeksikan 2 jam. Oke, jadi bukan cuma sekali 2 kali, tapi 5 sesi. 2 jam masing-masing. Lebih-lebih dikit nanti kita lihat aja. Dan maaf, tidak ada rekaman. Jadi yang direkam hanya yang ini aja nih, yang sesi launchingnya. Nanti sesi 1 sampai sesi 5 itu tidak ada rekaman. Jadi teman-teman yang berhalangan, mohon maaf tidak ada rekaman. Ini salah satu langkah yang kami harus ambil untuk meningkatkan keseriusan teman-teman di dalam program study group ini. Oke, lanjut dulu. Siapa sih yang bisa berpartisipasi? Siapa sih yang boleh ikutan di dalam program ini gitu kan? Pertama-tama program ini program inklusif dalam artian siapapun boleh ikut. Yang saya maksud siapapun ini benar-benar siapapun. Mau itu masih pelajar SMA, mau lulusan SMA, mau lulusan masih kuliah, baru fresh graduate, atau oh saya tidak kerja di PMO, boleh nggak ikutan ya? Boleh aja. Tidak mesti orang yang sudah kerja di PMO yang boleh ikutan aja. Bahkan pensiunan boleh ikut nggak ya? Boleh aja. Bebas. Oke? Yang saya minta, yang kami minta cuma satu, komitmennya aja ke program ini. Kenapa? Kenapa kami minta komitmennya? Karena ini adalah nantinya akan ada group session, akan ada assignment group. Kalau teman-teman nggak serius, kasihan teman-teman lain yang serius. Itu aja yang saya minta cuma komitmennya aja. Oke? Selanjutnya program ini akan diselenggarakan nanti di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Namun uh, kita tetap mengharapkan teman-teman juga sudah memiliki fluensi di dalam bahasa Inggris. Karena nantinya materi yang akan kami bagikan berupa white paper ataupun juga examnya nantinya itu akan dalam bahasa Inggris. Jadinya suka nggak suka apa namanya ya mesti ada bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit. Oke. Satu lagi, kita nggak minta teman-teman untuk ambil sertifikasi PMOCP. Kita tidak mewajibkan. Nanti kalau sudah ikut study group ini wajib ambil sertifikasinya ya? Enggak. Itu nanti keputusan untuk mau lanjut ambil sertifikasinya, mau enggak, itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Atau mungkin ada yang sudah yakin, kayaknya gue ambil nih sertifikasinya. Kalau memang sudah ada keyakinan sekarang, akan lebih bagus lagi, enaknya langsung aja daftar di program PMOCP-nya di PMO Global Alliance. Kalau sudah daftar, nanti kan bisa akses tuh program pelatihannya, pelatihan resminya. Program pelatihan resmi PMOCP itu berupa online recording, jadi video yang tinggal ditonton dalam waktu yang teman-teman available. Nah, karena online recording, jadinya kan bisa ditonton kapan aja. Si pelatihan resminya PMOCP. Akan lebih enak tuh kalau teman-teman yang memang sudah serius mau ngambil PMOCP, sambil lihat materi pelatihan resminya, sambil ngikutin program study group ini, saya cukup yakin itu akan membuat pemahaman teman-teman dan persiapan untuk examnya menjadi lebih kuat. Tapi sekali lagi, kita tidak mengharapkan atau kita tidak mewajibkan teman-teman untuk semuanya mengambil sertifikasi PMOCP. Itu dikembalikan ke keputusan dan kebutuhan teman-teman semua. Kapan dilaksanakannya? Oke. Ini sudah ada tanggal-tanggalnya. Di tanggal sesi 1 sampai sampai sesi 5 sudah ada tanggalnya, dan tanggal ini tanggal fix ya. Jadi tidak berubah. Seperti sesi pertama itu tanggal 23 November jam setengah 8 malam sama kayak gini sampai jam setengah 10. Sesi kedua di 5 Desember hari Selasa, waktunya sama. Sesi ketiga itu 7 Desember hari Kamis malam. Sesi keempat itu Selasa malam tanggal 12.
sesi terakhir, sesi 5 itu tanggal 14 hari Kamis malam. Nah, apa namanya? Jadi teman-teman sudah bisa merencanakan dari awal. Mungkin kalau ada rencana-rencana yang bisa digeser, mungkin bisa digeser dulu ya. Karena study group ini kita tidak laksanakan sering-sering. Bahkan ini tahun ketiga dan ini batch ketiga. Berarti kita cuma ngelaksanainnya setahun sekali. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak datang di beberapa sesi. Jadi upayakan kalau memang sudah daftar, sudah komitmen, tolong komit juga untuk hadir di dalam setiap sesi. Lagi-lagi tidak ada rekamannya. Ya, ini nggak bisa ditawar nih masalah rekaman. Yang terakhir, bagaimana cara daftarnya? Kembali lagi saya tekankan teman-teman semua, ini adalah program non-komersial. Namun, saya mengharapkan teman-teman menyumbang social charity atau sumbangan sosial minimal 300.000. Kemana nyumbangnya? Ada dua pilihan. Nanti teman-teman untuk informasi detail kemana nyumbangnya itu ada di link registrasinya ini di Google Form-nya. Tapi basically sederhananya gini. Opsi 1 nyumbangnya ke masjid. Kebetulan salah satu rekan teman lama saya STM punya masjid dan dikelola dengan sangat profesional. Apa namanya? Dari batch pertama itu saya sudah arahkan teman-teman untuk kalau yang memang Muslim dan memang mau silakan menyumbang ke masjid rekan saya, teman saya tersebut. Gitu. Insya Allah dana yang teman-teman sumbang ke masjid tersebut akan dikelola dengan secara amanah. Itu buat yang Muslim dan yang memang mau. Tapi kalau teman-teman yang buat non Muslim atau yang saya nggak pingin nyumbang ke masjid itu gitu kan, teman-teman silakan pilih program apapun di kitabisa.com. Oke? Kan di kitabisa.com tuh banyak pilihan apa namanya? Yang membutuhkan bantuan. Pilih aja salah satu dari kitabisa.com. Oke, itu pilihan kedua. Ada pilihan lain nggak? Nah, yang pilihan lain sebenarnya ada sih pilihan ketiga. Pilihan ketiga bebas aja. Misalnya, saya mau nyumbang ke gereja saya. Silakan nyumbang ke gerejanya, tapi saya minta bukti transfer atau bukti sumbangannya. Minimal 300.000. Nanti di-upload pada saat registrasi. Oh, saya mau nyumbang ke pura. Oke, silakan. Mau nyumbang ke ini, silakan. Gitu. Tidak ada kewajiban kemana-mana, tapi yang saya wajibkan atau yang saya ekspektasi adalah ada sumbangan sosial minimal 300.000 kemanapun. Dan tolong ada buktinya, nanti di buktinya tersebut di-upload di dalam pada saat registrasi. Oke, untuk registrasinya silakan teman-teman bisa scan linknya ataupun juga bisa dicatat registration SID-nya atau URL-nya. Ini pun juga nanti by the way slide ini akan saya upload ke LinkedIn saya, termasuk juga rekaman ini saya akan upload ke LinkedIn. Jadi teman-teman yang nanti butuh slide ini atau lupa atau segala macam, atau butuh slide ini juga untuk menjelaskan ke istri atau ke suami atau ke siapapun yang mesti dijelaskan, ya ini nanti silakan dilihat di LinkedIn-nya saya. Nanti saya akan upload, mungkin besok saya akan upload. Oke. Itu aja paling yang saya bisa jelaskan di awal ini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan raise hand atau langsung buka mic. Saya coba lihat di chat dulu nih Mas Alaudin. Tapi tetap bisa sambil ngopi kan Bang? Oh tadi yang awal. Ya bisa dong sambil ngopi. Bebas satu Bang. Yang kedua, hari apa Om sesinya Steven? Steve tadi udah Ya, kejawab ya Steve ya? udah mantap. Lu mau nanya Om, Oke itu siap Pak. kenapa dibedain ya? Maksudnya pertama 23 November dan jeda hampir 2 dua minggu. minggu, 2 minggu yes. betul. Terus udahnya dipecut gitu kan seminggu 2 kali ya? Kenapa tuh? Kalau Oke. boleh tahu. Ya, jadi kalau dilihat di session pertama itu adalah sebenarnya kan overview. Saya akan menjelaskan garis besar dari PMO, metodologi PMO itu kayak gimana sih?
Oke. Dan di situ juga di sesi 1 itu juga saya akan bagi grup-grupnya. Ya, nanti Steve nanti kebagian grup mana nih. Nah, setiap grup itu akan juga dapat assignment ke step, either step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, penjelasan lebih detailnya nanti pada saat sesi 1, tapi intinya setiap grup nanti harus membuat presentasi terkait step yang di-assign. Misalnya Steve dapat assignment untuk step 4 gitu. Nanti Steve yang perlu grupnya Steve mesti bikin presentasi terkait dengan step 4-nya PMO Loading. Dan itu kan tentunya butuh waktu untuk bikin presentasi, apalagi ini kan grup assignment. Untuk bikin presentasi itu bahannya dari mana? Nanti saya akan share di sesi 1. Ada white paper yang cukup banyak yang bisa dijadikan referensi, termasuk juga materi-materi pelatihan sebelumnya yang juga sama bisa dijadikan referensi untuk membuat presentasi. Jadi itu jeda 2 minggu itu untuk persiapan presentasi, Steve. Habis itu dipecutnya itu seminggu 2 kali. Kenapa? Untuk menjaga momentum. Karena berangkat dari batch 1, batch 2 pengalaman, kalau agak dibikin seminggu sekali itu momentumnya bisa hilang di tengah. Saya demen dipecut-pecut kayak gini. Siap Om. BDSM, lu BDSM dong kalau gitu, masuk. Oke, thank you. Mudah-mudahan menjawab ya Steve ya. Menjawab sekali Om, thank you. Ya, yang lain gimana? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak usah malu-malu. Om Bagus, Bang. Yuk lanjut Ya. Bang. Batas registrasi nih sampai H-1 atau gimana nih Bang Akbar? Oh iya ya, gue lupa masukin. 23 November berarti. Batas registrasi bentar. 8 kali. Bentar Pak. Ya, jadi saya sebenarnya punya bayangan untuk jumlah maksimum peserta, tapi nanti saya akan informasikan lebih lanjut di LinkedIn kapan registrasinya ditutup. Pada saat itu jumlah pesertanya, kuotanya sudah memenuhi kuota. Oh, berarti dengan launch ini registrasi open ya, udah ya? Open. Oke. Terus Dan satu lagi. Jadi ada kuotanya nih, tapi kemarin tuh saya ada hitung-hitungan yang optimal, tapi saya lupa dan lupa juga dimasukin ke slide ini. Nanti saya lanjutin di LinkedIn aja deh terkait dengan jumlah kuotanya. Thank you Bang, udah ngingetin. Satu lagi Bang Akbar tanyanya. Ya. Terkait di akuisisi PMI, lalu untuk misalnya saya regis sekarang nih, termasuk yang tesnya ya PMOCP, berarti itu masih pakai materi yang ada di PMOGA itu kan ya, belum? Masih banget Om. Dan tes segala macamnya masih under itu ya, PMOGA dulu ya. Masih. Bahkan dengan diakuisisinya oleh PMI pun tidak akan mengubah secara metodologi gitu. Kita ambil acuan misalnya disiplin agile itu diakuisisi oleh PMI beberapa tahun yang lalu. Even setelah diakuisisi tersebut pun materi ataupun metodologinya sendiri atau frameworknya sendiri itu tidak ada perubahan. Yang berubah ya. Oke, yang berubah hanya renewalnya aja ya, jadi ada renewal gitu ya. Kayaknya renewalnya dia pun nggak ada juga ya. Enggak, kalau yang disiplin agile itu sadis tuh. Cuman setahun doang berlakunya. PMOCP setidaknya sampai informasi yang saya tahu sampai saat ini ya, itu tidak ada renewal. Jadi ini lifetime. Masih bertahan dengan konsepnya sendiri ya. Betul. Saya sangat mengharapkan nantinya PMI tidak merubah itu. Oke. Tapi nggak tahu ya nanti kayak gimana ya PMI. Terus pertanyaan terakhir Bang, ini session nggak benar-benar online semua ya, nggak ada yang offline-nya gitu ya? Nggak, online semua. Online semua ya, oke. Ya.
Kalau mau offline bisa diatur kali, Mas Nah, Bagus. maksudnya begitu. Apa misalnya ada teman-teman yang di office Iya. mana gitu kan, biar handshakingnya ini ya. Itu logistiknya agak susah Om kalau kayak gitu. Oh gitu kan Ngatur-ngaturnya susah agak ya. susah. Yang Ngatur. apalagi Oke, siap, siap, siap. Kita tapi kan atur kalau sendiri. Diaturin sendiri sama Om Bas tuh. Kalau kita atur sendiri boleh kan, Om? di luar ini kita mau ngopi Oh, bareng segala macam, session hayu 6. gitu. Session Nah, session 6 Om Bas. session 6, session 7, Session. hayu Enggak gitu. lah, season 1,5 bikin PPT-nya. Pecut-mencut tuh. Iya. Nah itu silakan tuh masing-masing grup silakan Oke. ini sendiri nanti. Siap, siap. Silakan cari pola kerja sendiri. Dari saya cukup Bang Akbar. Oke, thank you Om Bagus. Ada lagi mungkin teman-teman? Ini satu lagi Om Akbar. Itu Oke, once misalkan saya sudah daftar nih, itu materinya dapat duluan atau tetap dikasih tanggal 23? di 23. Oke, siap. Mm-mm. Oh, mau ngerjain dari sekarang ya Bas ya, tugas-tugasnya. Mumpung bisa gitu Lah, kan. lu aja belum tahu nanti dapat assignment-nya step yang Apa mana. gitu. Bikin semua gitu ya. Iya. Wah, obat ini dia. Anak ambi nih. Anak ambi. Oke. Bu Silvi, ada pertanyaan Bu Silvi? Saya sudah kirim tuh Pak, sudah registrasi. Oh, sudah registrasi. Mantap. Mantap, Bu. Enggak, soalnya Bu Silvi Takut lupa. Bu Silvi salah satu yang ngejar-ngejar soalnya. Terima kasih Bu, tapi udah dikejar-kejar juga. Iya, maksudnya ya moga-moga bisa masih nerima ilmu gitu kan di usia segini kan dapat ilmu baru kan bagus Bisa sih. Bu, ya Allah. Amin. Kemarin minggu lalu tuh kebetulan ke kampus. Saya duduk sebelahan sama orang umur 75 tahun, Bu, masih kuliah. Masya Wadaw. Allah. Iya, Keren. Menginspirasi itu Pak. banget Bu. Mm-mm. Oke, thank you Bu. Iya. Pak. Sampul Om registrasi Joko, nih. siap. Om Joko, ada pertanyaan Om Iya. Joko? Cukup jelas. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih. Om Raisuli. Aduh, ini ada pejabat teras PMI nggak enak. Mudah-mudahan tadi nggak salah ngomong sama gue ya. Mudah-mudahan gue tadi nggak salah ngomong nih masalah PMI nih. Masih newbie salam PMOCP. Ikut dulu aja. Oke, siap. Tadi udah dijelasin belum ini ya? Apa cara pendaftaran apa kalau ujiannya gimana? Oh, Atau agak telat? kalau untuk pendaftaran PMOCP-nya sebenarnya ini simpel aja Om, dari PMOGA langsung masuk ke website pmoga.world. Saya ketik deh linknya. MOGA terus bayar langsung $600 ya Om sekarang kalau nggak salah. Iya, $600, mana dolar lagi tinggi-tingginya lagi gitu kan. Iya. Ya mungkin agak nantian dulu kali ya gitu. Tapi kalau yang diberikan kantor silakan lah langsung gitu. Nah itu bisa di situ Om Yap. Wesley itu daftarnya di situ. Oke. Mm-mm. Tapi nanti materi kan kita suruh buat tugas ya. Nanti dikasih materi gitu ya. Oke. Mana Bapak? Pak Punten ada di mana Pak tulisannya Pak? Tadi diketik dia. Di mana chat Bu. ketik? Di chat Bu. Ya baiklah, terima kasih. Iya Bu. Buat Bu Silvi mungkin udah bisa mulai ngajuin nih ke kantor. Oke, teman-teman lain gimana? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dari saya sampun, Om Akbar. Siap, Om Steve. Oke. Kalau yang punten yang PMOGA ini Global Alliance ini apa termasuk kursusnya, trainingnya juga di sini Pak? Betul, ada pelatihan resminya adanya di sana Bu sebenarnya. Baik. Jadi study group kita ini tidak menggantikan pelatihan resmi, tapi lebih ke komplementer. Ya, tapi seenggaknya lebih mudah lah bagi orang yang bahasa Inggrisnya nggak fluent banget gitu. Jadi tak apa-apa. Oh, kira-kiranya kayak gitu isi. Mudah-mudahan kayak gitu Bu. Iya, makasih ya Pak. Akbar. Yes, silakan. Jadi workshop ini tuh untuk preparation PMOCP kan?
Preparation for MOCP tapi juga bisa dijadikan pengantar atau untuk teman-teman yang ingin tahu metodologi PMO Valerie itu apa sih? Itu juga dapat gitu. Jadi ada dua objektif. Gitu Om Joko. Prerequisite-nya itu tidak harus PMP gitu ya. Oh enggak ada. Tidak ada requirement harus PMP atau apa, enggak ada. Ya. Oke, kalau begitu Om Leslie ngidupin mic, ada pertanyaan? Nanti saya satu grup sama Mas Bagus ya. Orangnya rajin. Ya. Mas Bagus, apa kabar? Saya dikumpulin sama orang yang pinter dong, Pak Akbar, biar belajar. Nanti, Transfer of knowledge gitu loh, nah, Pak. ya semuanya kita sama-sama ini Bu, sama-sama iya, punya iya, kelebihan baik. masing-masing. Baiklah. Oke, kalau gitu teman-teman, untuk mempersingkat waktu, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan oleh rekan-rekan hadir di dalam sesi launching malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di sesi 1 nantinya. Wabillahi Baik. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak.